لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah majelis taklim yang semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersahabat di dunia dan kelak kita bisa bertetangga di surga. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan, dan kita senantiasa untuk berusaha menggantungkan harapan kita kepada Allah. Karena seorang hamba ketika menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, maka hamba itu pasti tidak akan kecewa. Berbeda ketika seorang manusia atau seorang hamba itu menggantungkan harapan-harapannya itu kepada makhluk, maka makhluk itu sering mengecewakan karena makhluk tidak akan bisa memuaskan dari segala kebutuhan kita. Namun ketika kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah dan Allah kita jadikan sebagai as-samad, maka insyaallah kita tidak akan pernah kecewa karena seluruh yang diputuskan Allah pasti baik, karena Allah itu maha sempurna pada zatnya, maha sempurna pada nama dan sifatnya, juga maha sempurna pada perbuatannya. Sehingga kalau kita rujukkan kepada kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, ketika mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya telah menyempurnakan apa yang menjadi kewajibannya, yakni ikhtiar, maka mereka tidak begitu peduli doa itu diijabahi atau tidak, ya. Justru yang mereka takutkan ketika mereka itu sedikit berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak begitu takut doanya itu dikabulkan Allah atau tidak. Sebut saja ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika aku berdoa minta kepada Allah A, kemudian ternyata Allah memberikan kepadaku B, ya, maka saya lebih senang B daripada A itu. Kenapa? Karena A itu apa yang aku inginkan, sedangkan B itu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku tidak mengetahui bagaimana masa depanku, sedangkan yang maha tahu dari masa depanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mungkin kita telah menyempurnakan ikhtiar kita, kita kemudian
sudah menyempurnakan doa-doa kita. Misalnya kita ingin sesuatu itu satu, tapi ternyata yang terjadi 2 atau 3, ya, maka ketahuilah yang kita inginkan satu, kok misalnya yang terjadi itu 2. Setelah kita menyempurnakan doa, setelah kita menyempurnakan ikhtiar, ini catatannya ya, jangan sampai lupa ya. Maka sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah itu selalu baik dan selalu tepat dalam kehidupan kita. Itu diantara makna yang terkandung dari qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pembuka. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan mengkaji kajian keislaman dengan tema akidah yang kita beri judul menakar keimanan melalui puasa. Ada satu korelasi yang sangat jelas antara puasa dengan iman, antara iman dengan puasa. Hal itu kalau kita rujukkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Menurut sebagian ahli ilmu, ini diantara keunikan dan keistimewaan ayat-ayat tentang puasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ayat-ayat tentang puasa itu ngumpul pada satu surat, yakni surat Al-Baqarah. Itu pun berurutan mulai ayat 183, 184, 185, 186, 187 ngumpul dalam satu surat dan secara berurutan. Kalau kita komparasikan dengan ibadah-ibadah lain, maka sesungguhnya ada sedikit perbedaan. Tentang masalah sholat itu terpencar di beberapa surat dan terpencar di beberapa ayat, ya. Demikian halnya ibadah haji, demikian halnya ibadah infak, ibadah sedekah, ibadah jihad, terpencar di beberapa surat dan terpencar di beberapa ayat. Nek puasa, ini ibadah puasa itu ngumpul satu surat, Quran surat Al-Baqarah, dan berurutan mulai ayat 183 sampai 187. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan harfun nida, huruf yang berfungsi sebagai panggilan, huruf yang berfungsi sebagai seruan. Menurut Syekh Manna Al-Qahtan di dalam kitabnya yang berjudul Mabahith fi Ulumil Quran, kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 89 kali, ya. 89 kali. Di mana ya ayyuhalladzina amanu itu masuk kategori
harfun nida lil khassah, yakni huruf panggilan yang sifatnya itu khusus ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ada di dalam Al-Quran itu disebut nidaun amah, panggilan yang sifatnya itu umum, dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Umum ini, mbu iman, mbu kafir, mbu preman, mbu bajingan, ya, mbu kori, mbu korak, selama merasa dirinya manusia, ia harus merasa dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu ini khusus, panggilan yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau ada larangan. Ada perintah yang mesti ditunaikan dan ada larangan yang mesti ditinggalkan. Sekaligus ya ayyuhalladzina amanu di samping sebagai identitas, itu sesungguhnya adalah juga merupakan sebagai konsekuensi apakah dari keimanan yang telah diikrarkan itu betul-betul lurus atau benar, ataukah justru bengkok dan palsu. Sehingga seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani itu diantara tafsirannya ya ayyuhalladzina amanu, itu nek kita terjemahkan bebas atau kita maknai bebas itu, hei orang-orang yang beriman, buktikan imanmu dengan menjalankan ini, buktikan imanmu dengan meninggalkan ini. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah yang mesti harus ditunaikan dan ada larangan yang mesti harus ditinggalkan. Nah, dalam kaidahnya ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, entah itu setelah itu perintah maupun larangan, maka sesungguhnya yang mampu melaksanakan kalau itu berupa perintah, yang mampu meninggalkan kalau itu berupa larangan, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang benar-benar jujur imannya atau benar imannya. Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu itu berupa perintah, kemudian seseorang itu mengaku beriman tapi tidak menjalankan perintah itu, padahal ia itu mampu melaksanakan perintah itu menunjukkan imannya itu tidak jujur, ya. Kalau itu berupa larangan, ya, ya, seperti larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, larangan menjadikan orang zalim sebagai pemimpin, larangan menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman sebagai pemimpin, yang itu juga diserukan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Kemudian seruan itu setelah itu berupa larangan, kok dia kemudian tetap melanggarnya, itu menunjukkan keimanannya itu enggak benar, keimanannya itu enggak jujur. Sehingga nanti ada sebutan-sebutan lain ketika kemudian melanggar larangan itu, dia muslim tapi fasik, dia muslim tapi munafik. Nah, seperti itu. Bahkan nanti pada tingkatan tertentu
ketika larangan itu kemudian tetap diterjang padahal itu sebagai konsekuensi iman, bisa nanti masuk kategori nawaqidul iman, imannya dianggap batal, dia masuk kategori murtad, dia masuk kategori kafir. Ini diantara implikasi dari ya ayyuhalladzina amanu. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu terulang sebanyak 89 kali. Berarti itu mestinya memacu dan memicu kita untuk tahu. Ya. Karena kita itu mengaku beriman. Berarti merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah surat cinta dari Allah yang diturunkan kepada hambanya supaya dimengerti, supaya dipahami, supaya diamalkan, supaya didakwakan, supaya diperjuangkan sampai terimplementasi dalam kehidupan kita. Di situ kemudian mestinya menimbulkan satu tasjik. Tasjik itu motivasi. Apa saja dari ya ayyuhalladzina amanu itu. Ada perintah, ada larangan, ada peringatan, ya. Yang di situ juga termasuk panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, secara khusus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, kalau kita tinjau dari manajemen modern, maka di sana nanti ada semacam input, ada semacam proses, dan ada semacam output, ya. Inputnya, modalnya itu iman. Modalnya itu iman. Prosesnya itu puasa. Outputnya, ya, hasil yang diharapkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kalau kita perhatikan, tidak hanya ayat Al-Qur'an yang kemudian di situ ada alaqah bainas syam wal iman, bainal iman was syam. Ada keterkaitan antara iman dengan puasa, puasa dengan iman. Namun kalau kita perhatikan hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak, itu juga ada keterkaitan antara iman dengan puasa. Bapak Ibu biasanya kalau di bulan Ramadan, jenengan itu kan paling sering mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ini terkenal banget, ya. Satu, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ikhtisab, mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, ini juga kaitannya ibadah di bulan Ramadan, sholat tarawih, ya, atau qiyam Ramadan, disebut juga qiyamul lail. Mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman dan ikhtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, seluruh dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Yang ketiga, mangqama lailatal qadri
imanan wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri pada malam qadar, ia beribadah, ia sholat, ia tilawah, ia doa, ia zikir, ia iktikaf, dan ia kemudian menjumpai Lailatul Qadar, dia diberi oleh Allah malam qadar, yang ia melaksanakannya itu atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Ada 3 ibadah di sini yang dasarnya sama, imanan dan ikhtisab, ya. 1 puasa, 2 qiyam Ramadan, 3 ibadah pada malam qadar, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jaminannya sama, seluruh dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Pengertiannya, dosa yang dilakukan sejak akil balik sampai kita berumur sekarang ini. Umur 50 tahun, 60 tahun, 65 tahun, 75 tahun, dosa-dosa sejak balik sampai berumur sekarang ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada syaratnya 2, imanan wahtisaban. Ada kaitannya iman, ya. Iman yang bagaimana yang kemudian membuahkan ampunan Allah? Ternyata iman yang betul-betul tercukupi dari makna yang terkandung dalam iman. Sehingga kita mesti rujukkan Bapak Ibu definisi iman sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Apa itu? Al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil jawarih. Tidak wa amalu bil arkan. Karena kalau wa'amalu bil arkan itu beramal dengan rukun-rukunnya saja. Tapi wa'amalu bil jawarih ini yang diijma'i oleh para ulama kita. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa sih tuntutannya membenarkan dengan hati itu? Yakni membenarkan seluruh isi Al-Quran. Kita benarkan semuanya isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran berisi tentang akidah, tentang ibadah, prinsip muamalah, tentang hukum, tentang hikmah-hikmah, tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Itu kita benarkan semuanya, termasuk tentang kisah-kisah. Kita benarkan semuanya. Termasuk juga seluruh risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah, kita terima semuanya, kita benarkan semuanya, dan itu kita yakini sebagai kebenaran yang mutlak atau absolut. Meskipun kita belum mampu mengamalkan semuanya, tapi bahwa seluruh risalah Islamiyah itu wajib kita benarkan semuanya. Itu tuntutan iman. Itu makna dari tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati, ya, membenarkan dengan hati. Sehingga orang Islam itu yang jujur imannya itu mesti meyakini hukum Allah itu paling baik dan sesuai dengan fitrah manusia. Meskipun belum bisa diamalkan secara seluruhnya. Tidak ada orang Islam yang kemudian mencaci, memaki hukum Allah, kecuali orang itu terindikasi orang Islam yang munafik. Ya. Kok ada orang Islam begitu fasihnya senang mengkritisi hukum Allah? Ya, wah hukum Allah ini kejam, tidak sesuai dengan kemodernan. Wah. Misalnya begitu,
Ini kan mengkritisi hukum Allah. Itu secara tidak langsung dia kan keminter, luwih pinter, seakan-akan langsung maupun tidak ia mentahbiskan dirinya lebih pinter daripada Allah. Kalau ada orang Islam yang senang mencaci hukum Allah, menista hukum Allah, itu bisa dipastikan orang Islam munafik. Munafik. Tidak mungkin orang Islam yang benar imannya itu kemudian mencaci maki hukum Allah. Kenapa? Konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Ya. Kadang kan kita sering mendapatkan fitnah syubhat seperti itu, ya. Ya naudzubillah, kemudian kalau kita ikut-ikutan. Ngapain? Kalau yang mencuri dipotong tangannya, yang zina dirajam, atau dicambuk 100 kali kalau belum menikah, ya, diasingkan selama 1 tahun, kalau sudah pernah menikah dirajam. Wah, itu hukum barbar, itu hukum kejam, itu hanya cocok di zaman unta, tidak cocok di zaman Toyota. Wah, ngono biasanya Bapak Ibu. Itu perkataan-perkataan bahaya. Dan perkataan-perkataan itu sebenarnya mengantarkan pengucapnya masuk dalam kubangan riddah, kemurtatan. Bahaya itu. Ini ia betul-betul iman dalam makna tasdiqum bil qalbi. Dia tidak akan berani itu mengatakan seperti itu. Tidak akan berani, ya. Karena itu adalah tuntutan yang disebut dengan muqtadayatul iman. Tuntutan keimanan, tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisani, dan mengikrarkan dengan lisan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman yang seperti ini nanti yang membuahkan ampunan Allah, ya, yakni murni dan bersih dari kesyirikan. Soalnya ternyata ketika iman itu ternodai dengan kesyirikan, maka akhirnya keimanannya menjadi batal, amal solehnya juga tidak diterima. Bisa kita lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat insyaallah ayat 88. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, yaitu orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Imannya tidak tercampur dengan kesyirikan. Itu nanti yang termasuk membuahkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diksi atau pilihan kata yang dipilih oleh Rasulullah itu luar biasa. Ini Rasulullah menunjukkan mukjizat beliau sebagai jawami'ul kalim, ya. Setelah imanan kemudian ikhtisaban. Ikhtisaban itu berharap pahala dari Allah. Karena ternyata pahala dari amal soleh itu bisa terhapus ketika tidak menjaga keimanan. Ada yang disebut dengan perkara-perkara yang muhbitul amal, perusak dan penghancur amal. Apa diantaranya? Diantaranya kesyirikan, diantaranya kekufuran, diantaranya riddah, kemurtatan, diantaranya sihir. Itu termasuk muhbitul amal. Termasuk juga diantaranya adalah kecurangan, karena curang biasa mendolimi orang lain. Itu juga ternyata juga bisa muhbitul amal, merusak daripada amal kebaikan. Ini bahayanya itu. Jadi amal itu bisa sifatnya tidak stagnan, tidak tetap kemudian tidak berubah sama sekali. Dia juga bisa mengalami satu dinamika. Apa di antara dinamikanya? Dinamikanya adalah
bisa amal itu kemudian berkurang, ya, bisa amal itu kemudian bahkan terhapus, bahkan hancur, bahkan hancur. Termasuk iri dan hasud, itu kan menghapus kebaikan. Seperti api yang membakar atau memakan kayu bakar, iri, hasud, begitu loh. Ya. Sehingga kita juga mesti menjaga diri kita, Bapak Ibu, menjaga hati kita dari iri, hasud sesama orang-orang beriman. Misalnya kita punya tetangga kita itu dalam pandangan kita kok gak tahu loro, pekerjaannya lancar, duitnya kok jenengan dalam pandangannya itu jenengan kok lihat itu kok tambah terus, uripnya kok bahagia terus, tiba jenengan angen-angen ngene, lah ya tonggoku iku lho kok gak tahu susah, kapan dhek susah kaya aku, muga-muga bangkrut. Nah, hasud itu. Pahala sholat kita bisa hancur loh karena kita begitu itu, ya, karena begitu itu. Padahal bisa jadi tetangga kita itu senyum, sapa, salam di setiap ketemu kita, itu sesungguhnya dia juga menghadapi ujian yang lebih besar daripada kita. Tapi karena kesyukurannya kepada Allah luar biasa, itu tidak ditampakkan kepada kita. Maunya biar kita itu juga ikut bahagia. Nah, seperti itu. Pun, biar kita memfokus pada kajian puasa ini, ya. Di dalam ayat-ayat puasa, mulai ayat 183 sampai 187, itu ada 4 la'alla, Bapak Ibu. Ya, nanti jenengan bisa cek kembali ayat-ayat itu, biar saya tidak kemudian membaca semuanya, ya. Ini saya nanti baca semuanya siji aku ya terus cepet pegel, ya. Terus jenengan ya wis koyo wis apal kabeh gitu loh, Pak, ya. Sehingga ini langsung saya pada intinya. Ada 4 la'alla, ya, 4 la'alla. Yang la'alla ini dalam ilmu bahasa Arab disebut harfut tarajji. Huruf yang berfungsi untuk pengharapan, ya. Dan kalau Allah yang mengatakan la'alla, ya, kalau Allah yang mengatakan la'alla, itu peluangnya besar terjadi, ya. Lah, ternyata la'alla yang kemudian terulang sebanyak 4 kali di ayat-ayat puasa, mulai ayat 183 sampai 187, ini juga erat kaitannya dengan iman. Nah, makanya ini perlu kemudian kita menakar iman kita melalui puasa. Kita mulai dari ayat yang terkecil, yakni ayat 183. Ada la'allakum tattaqun. Biasanya diterjemahkan mudah-mudahan kalian bertakwa. Sebagian ada yang menerjemahkan pasti kalian bertakwa. Kalau kalian betul-betul atas dasar iman dalam berpuasa, terus puasa kalian benar-benar menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga menjaga diri kalian dari perkara-perkara yang merusak pahala puasa, kalian pasti bertakwa. Sedangkan takwanya itu buah dari iman. Takwa itu buah dari iman. Takwa biasanya diterjemahkan dalam didefinisikan oleh para ulama kita al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Itu buah dari takwa. Seseorang yang betul-betul bertakwa, dia akan membereskan urusannya kepada Allah, hablum minallah,
juga membereskan urusannya kepada sesama manusia, hablum minan nas, yakni hubungan antara ia dengan manusia yang lainnya, entah antara suami dengan istri, istri dengan suami, berusaha betul saling menyenangkan, saling membahagiakan, dan berusaha betul menjauhi supaya tidak saling menyakiti dan mendolimi. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan sahabat kita, kita dengan tetangga kita. Karena di dalam Islam itu antara ibadah dan muamalah itu tidak boleh pincang. Ibadah dan muamalah itu harus berjalan secara beriringan. Kita tidak bisa menomorsatukan ibadah yang kemudian menomorsekiankan muamalah, dalam arti hubungan kita kepada sesama manusia buruk, kita hanya baik kok hubungannya dengan Allah, itu nanti ternyata tidak begitu bernilai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah ada seorang yang curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula niku kagungan tonggo kula niku kula nyumrapi setiap malam selalu tahajud, setiap siang selalu puasa, tapi setiap ketemu dengan kita itu omongane iku ngelarakno ati, ngomong sak ngomong iku ngeluarakno ati, ngruwegetno. Dos pundi menurut panjenengan? Nabi mengatakan, hiya finnar, dia itu di neraka. Dia di neraka. Artinya ibadahnya, tahajudnya, puasanya itu ternyata kemudian tidak punya nilai ketika kemudian ia muamalahnya sesama manusia itu justru kemudian nggak beres. Sering menyakiti, sering mendolimi, ya. Pun juga tidak boleh misalnya muamalahnya apik tapi ibadahnya kepada Allah tidak apik. Kan nggih wonten to Bapak Ibu tiyang niku, kon niku gak kene urip iku gak salat gak apa-apa. Pokoke apik karo kanca apik, karo bojo apik, karo anak apik, karo tangga apik, ya gak mbujuki, gak salat gak apa-apa. Iku ya bento. Wong gak salat kok gak apa-apa. Wong gak salat itu menjadi penyebab ketika ia mati dalam kondisi tidak salat itu, kelak di alam barzah itu bakal dibewandemi ndase karo malaikat. Kok gak salat gak apa-apa. Bahaya itu gak salat itu. Berarti tidak ada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahaya gak sholat itu. Sehingga ini yang kita maksud dengan takwa itu, ibadahnya dan muamalahnya berjalan secara beriringan. Dan ini ternyata ada dalam ayat puasa, ayat 183, la'allakum tattaqun. Kemudian ayat 185, wala'allakum tashkurun, pasti kalian bersyukur, atau mudah-mudahan kalian bersyukur. Yang sebelum ayat ini membicarakan tentang Al-Quran, sehingga ada sebutan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Sehingga ketika kita di bulan Ramadan itu, ya, kita harus punya perhatian lebih kepada Al-Quran. Nah, kita harus punya perhatian lebih kepada Al-Quran, ya. Kalau para sahabat Nabi, Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan itu Masya Allah, ya dewek memang durung ono apa-apa nih, ya. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan ternyata tidak hanya dimonopoli oleh Utsman bin Affan, tapi hampir seluruh sahabat rata-rata itu sanggup kemudian menghatamkan Al-Quran dalam sholat itu setiap 3 malam. Jadi
Malam yang pertama 10 juz. Malam yang kedua 10 juz lagi. Itu di dalam sholatnya. Malam yang ketiga 10 juz lagi. Sehingga total 3 malam khatam sekali. Ya. Misalnya doa Al-Azhar di program 1 malam 1 juz terawih ngono piye Pak? Jenengan setuju ta? Nek jenengan setuju nanti kalau urun rembug tak gelekno sing apal Quran dadi imam dongene ya. Oh ya, one night one juz. 1 malam 1 juz itu kan istimewa. Sehingga nanti paling enggak saulan khatam dalam sholat. Misalnya kultume ditiadakan ya gak apa-apa Pak, gak wajib kultume ya. Nek jenengan setuju ya. Nek gak setuju nggih sebagaimana biasa ya. Ya. Belum lagi di luar sholat yang pokoknya dia punya perhatian lebih terhadap Al-Quran itu. Dan ternyata mereka yang kemudian senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwakannya, memperjuangkannya, berpeluang besar menjadi hamba yang bersyukur. Sedangkan bersyukur itu juga karakter orang-orang yang beriman. Sehingga Masya Allah, bicara syukur itu dengan kesyukuran yang sempurna, itu kalau memenuhi 3 rukun Bapak Ibu, 3 rukun. Ada yang disebut dengan asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisani, syukur dengan lisan. Yang ketiga asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Dan bisa menyempurnakan syukur ini sesuatu yang sangat berat. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini mungkin diantara rahasianya kenapa ketika kita sholat itu ada doa, wirid dan zikir yang selalu kita baca, yang itu dipesankan oleh Rasulullah jangan sampai kita meninggalkannya, yaitu zikir dan doa itu berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, a'inni ala zikrika, agar aku selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, agar aku selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku selalu memperbagusi ibadahku kepadamu. Kadang kita syukur dengan hati saja Bapak Ibu, itu loh sering meleset kita, sering meleset. Padahal syukur dengan hati, syukur dengan hati itu kan satu diantaranya adalah meyakini seluruh kesuksesan hidup yang kita raih itu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Kita harus yakini itu, bukan karena kehebatan akal kita dalam memanajemen sesuatu, bukan karena keahlian kita sehingga kita bisa sukses, tapi itu semua karunia dari Allah. Ya. Ini saja kadang sering meleset. Ya. Kadang bapak-bapak ini disambangi koncone podo lanange, ya. Terus ero bojo sampean iku ayu. Terus kanca sampean ngene, "Kang, bojone kok ayu ngono, Kang?" "Ha, ya ndewek kok." Wajar, dewek kan ganteng, wis ganteng, pinter, soge. Nah, itu kan sebenarnya kufur itu koyok korun itu sebenarnya. Mestinya kan alhamdulillah karunia dari Allah, ngono mestinya. Ya, itu syukur dengan hati saja loh. Kadang kita itu sering meleset, ya. Padahal itu semua karunia Allah. Kalau bisa kita itu seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ini semua karunia Allah. Tidak seperti Korun, yang Korun itu innama utituhu min ilmin indi. Iya, aku sugih, aku duwe pangkat, mergane aku pinter, mergane aku apa itu usaha keras dan macam-macam. Itu adalah jawaban-jawaban Korun. Nah, ini wala'allakum tashkurun. Kemudian di ayat 186 ada la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk.
ya, yang sebelum ayat ini membicarakan tentang masalah doa. Sehingga kalau tadi Quran saat Ramadan bagaimana kita harus rajin tilawah Quran dan tadabbur Quran, kemudian juga ini kaitannya ayat puasa, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk atau pasti mereka mendapatkan petunjuk. Ini erat kaitannya dengan doa. Karena sebelum ayat ini membicarakan tentang masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Berarti di situ rangkaian ibadah yang harus kita lakukan juga adalah memperbanyak doa. Karena ada kaitannya dengan puasa. Dengan doa itulah kita insya Allah terus berada dalam bingkai iman dan Islam. Karena kita ada jaminan mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa itu diantaranya kita itu akan ditunjukkan oleh Allah barang yang benar, itu betul-betul benar, dan kita kemudian diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Barang yang salah itu betul-betul batil, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkannya. Dan dengan doa itu pula seringkali terjadi sesuatu yang sifatnya itu mustahil bisa menjadi nyata. Dengan izin Allah, debu bisa menjadi emas karena doa yang diijabah oleh Allah. Bahkan ada debu bisa menjadi bom di Palestina, itu juga karena doa yang diijabahi oleh Allah. Dan Masya Allah Bapak Ibu, di Senin yang lalu kita sudah sampaikan kenapa kok kemudian kita mesti memperbanyak doa supaya kita diberi kesehatan dan umur yang panjang bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ternyata Allah meletakkan doa itu lebih kuat daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuraddul qadha illa du'a wa la yazidul umur ilal bir. Yang terakhir adalah la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Yang sebelum ayat ini diantaranya adalah membicarakan tentang masalah i'tikaf. Ini juga erat kaitannya dengan keimanan. Baik Bapak Ibu, ternyata sudah sampai sholat isya, sehingga kajian kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang benar yang kami sampaikan, kami yakin datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, saya istighfar kepada Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.